Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah ada sukacita? Ada, Bu. Kalau ada sukacita, kita memuji kita dalam doa dan lalu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini menadakan syukur bagimu. Oke, pertama kita perkenalkan nama, boleh? Iya, Ini Bu. mulai kelas apa? Saya atau Ibu. Oke, perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Jenny Permana. Bisakah kita Perkenalkan nama saya. Kenapa nama saya Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Tentang topik pelajaran kita hari ini, hedonisme dan keibaharian. Apa itu keibaharian dan hedonisme? Hedonisme itu merupakan istilah
Salah satu yang ada dalam video ini. Kalau keubaharian, kalau keubaharian, itu bergoyang-goyang dari berlimpahan tanpa memandang orang lain. Dia lebih dirinya sendiri, dunia sedangkan keubaharian ini sedikit sederhana, bersyukur dengan apa ini. Coba kalian ada yang bawa kitab? Coba baca dalam Matius. Matius 6 ayat 12. Keadil. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi, mengingat dan karat ini memaksakan dirinya. Tetapi untukkanlah bagi keduanya surga, surga mengingat dan karat tidak memaksakannya, dan tidak membongkar serta dirinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menyenangkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Terima kasih Adi. Itu ayat yang kita yang kalian dengar dan kalian baca itu yang sudah kalian menggambarkan tentang gaya hidup keubaharian dan hedonisme. Yang secara kita di mana ada yang berfokus pada kemewahan dan harta dunia, dan ada juga yang berfokus mengajar yang hidup sederhana. Jadi kalau kalian membaca baik-baik, pahami dengan ayat tersebut, itu kalian pasti akan menemukan tentang gaya hidup hedonisme dan yang Amsal 20 sampai 17 dan Yesaya kalian bisa baca. Oke, kita akan masuk dalam slide berikut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu menyimpulkan yang kalian sendiri perbedaan tentang gaya hidup yang hedonisme dengan keubaharian. Dan yang kedua, mengemukakan pendapat tentang perubahan perilaku dari sikap hedonisme, hedonistik menjadi ubahari. Yang ketiga itu mendaftarkan sedikitnya 3 sikap hedonistik dan 3 sikap keubaharian. Yang keempat, mengusulkan model gaya hidup ubahari keluarga di tengah-tengah dunia. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah pas atau masih ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Kita masuk ke pengertian hedonisme. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi hedonisme ini menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utamanya itu. Contohnya dia itu ketika dia memiliki uang, dia akan berpoya-poya di uang itu sampai selesai. Dia tidak akan memikirkan kedepannya seperti apa. Dan yang penting kita tidak mendapatkan uang hari ini habis, memang hari ini tidak lagi. Hedonisme adalah cara pandang hidup yang memperebutkan
sebagai tujuan utama orang yang dipengaruhi oleh hedonisme. Dia ini cenderung mengejar hal-hal yang bersifat duniawi serta menghindari hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan, yang tidak terlalu penting bagi mereka. Mereka merasakan bahagia saat ini tanpa selalu memikirkan konsekuensinya jenjang ke depan. Mereka lebih menikmati untuk hari ini saja daripada mereka memikirkan hidup yang depannya seperti apa jalannya. Oke, kita akan masuk dalam slide berikut, contoh sikap hedonisme. Hidup berfoya-foya dengan membeli barang mewah. Artinya bahwa mereka hanya ketika berkumpul dengan kawan-kawan, misalnya kalau kalian berkumpul dengan kawan-kawan, kita mendapatkan uang dari keluarga, banyak uang, kalian akan berfoya-foya dengan menggunakan uang itu dengan baik. Kalian lebih mabuk, alkohol, atau pergi beli belanja yang tidak bermanfaat. Yang kedua itu bersenang-senang dengan pesta pora. Bagian ini bersenang-senang dengan berpesta pora artinya bahwa ketika mendapatkan sesuatu dan yang berikut itu tidak pernah merasa puas. Nah, artinya dia tidak akan pernah merasa puas tanpa dia kalau dia tidak memiliki sesuatu itu yang berharga. Dan dia tidak akan pernah puas dengan contohnya dalam hidup ketika dia melihat orang lain dia punya baju bagus, dia juga mengikuti, dia juga mau seperti itu dan dia, dengan apa yang dia miliki dalam hidup. Yang berikut dampak hedonisme. Yang pertama itu ada konsumtif. Bisa konsumtif ini adalah hidup hedonisme yang membuat seseorang selalu ingin memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Akibatnya keuangan tidak teratur dan mudah boros. Jadi bahwa dia itu akan boros begitu. Dia tidak yang kedua itu kesehatan mental yang artinya gaya hidup yang selalu mengejar kesenangan dapat membuat seseorang mudah stres, cemas, dan merasa kurang puas karena terus membandingkan dirinya. Artinya bahwa dia akan menjadi stres karena ketika dia melihat orang lain berpenampilan sangat bagus dan dia juga mau seperti dia, dan karena tidak memiliki uang atau apapun begitu, dia akan menjadi stres dan dia mau seperti yang satu itu. Dia tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai sekarang ya, kita harus dalam sederhana. Jangan pernah kita dan melihat orang lain penampilan yang berbeda dan kita jangan pernah iri. Tapi selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Yang ketiga itu kurangnya makna hidup. Artinya dari penjelasan karena mengejar kesenangan sesaat, seseorang merasa hidupnya kosong, tidak memiliki tujuan yang jelas dan jauh dari hidup spiritual maupun moral. Ketika kita mengejar sesuatu hal yang berharga, kita akan lupa. Tidak ada kesenangan sama sekali dalam diri kita. Kita akan lupa bagaimana cara menghargai diri kita yang Tuhan kasih kita.
dan berfokus pada hal-hal yang positif yang memberi kita kebahagiaan, mencari kebahagiaan kita. Jangan kita mencari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti bahagia, hedonisme yang hanya mementingkan dunia. Itu mengurangi aktivitas yang tidak membaik. Artinya kita harus mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita harus mencari sesuatu hal yang bermanfaat. Contohnya bergaul dengan teman yang saling memberikan nasihat, yang selalu memberikan motivasi ketika kita dalam belajar. Saat ini kita selalu kalau kita tidak tahu kita minta sesama kita untuk membantu kita. Jangan kita mengikuti seseorang tuh yang hanya minum mabuk, merokok, atau yang berkesan goyang-goyang begitu. Kita jangan mengikuti itu. Tapi cari sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri kita untuk mensehatkan. Yang ketiga, temukan sukacita dari hal-hal sederhana namun bernilai, seperti membaca buku, berbincang dengan orang terdekat atau keluarga, atau kita berkebun. Kalian di sini sudah berkebun kan? Temukan kebahagiaan kita di situ. Dan ketika kita ada dalam kesulitan yang kita duduk sendiri lalu sebab itu yang menjadi frustasi dalam diri kita. Tapi kita berbagi siapa teman kita yang mau mendengarkan kita berbagi supaya jangan membawa kita ke hedonisme. Untuk ketika kita ada masalah kita lari ke yang sesuatu hal yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat. Jadi ketika ada masalah atau apapun kita cari kebahagiaan tempat lain. Contohnya kita berkebun, atau kita bercerita dengan kawan, atau kita membaca buku. Itu boleh bisa juga kita pakai HP, kita buat video, lalu kita curhat, bikin konten. Kita ceritakan tentang hidup kita bagaimana. Nah sekarang kan konten mikro, pasti udah pakai buat. Kita cari kebahagiaan di situ. Jangan kita mencari sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi diri. Karena itu ketika kita mengikuti gaya hedonisme maka itu yang membuat diri kita jatuh. Oke, berikut perbaiki dan ubah lingkungan pertemanan dan yang mempengaruhi gaya hidup kita. Kalau ketika kita menemukan teman yang tidak, dia lebih ke hidup ke hedonisme, lalu kita ke ubah hari. Bisa kita memberikan dia nasihat atau menjauhi dia saja. Boleh berteman tapi tidak menjauhi dari sikap itu. Jangan kita mengikuti dari kelakuan yang tidak diinginkan darinya, kalau kita mengikuti itu salah. Tapi kita berikan dia nasihat. Kalau dia tidak menerima nasihat kita, dia akan kita berjalan yang benar. Oke, yang berikut itu sadari bahwa kebahagiaan dan rasa puas tidak selalu berasal dari konsekuensi dari konsumsi atau belanja. Kebahagiaan itu bukan berasal dari uang, dari kita punya harta, yang belanja itu kita bahagia. Tapi jadi memenuhi apa yang ada dalam diri kita bahagia dengan keluarga, bersama, saling sharing, itu adalah kebahagiaan. Karena kalau uang itu hanya sebentar, sementara kita pegang, tidak selamanya. Kita pegang hari paling sebentar itu habis. Kebahagiaan itu kita dari keluarga, orang terdekat kita. Yang begitu saya dukungan dari orang-orang terdekat atau dapatkan dukungan dari tenaga profesional. Artinya bahwa ketika kita
berarti atau menenangkan juga boleh atau bertanya. Jadi kita mau menjadi semua kita harus bebas. Kita tidak boleh dalam keunggah hari. Tidak baik keunggah hari yang ini adalah cara hidup yang mengendalikan diri dan dari kesenangan berlebihan dan memilih untuk hidup serta hidup secara sederhana dan disiplin penuh ketenangan serta mengutamakan nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Orang yang hidup dalam keunggah harian tetap menikmati hidup, tetapi secara wajar tidak terikat oleh nafsu atau kemauan dia. Artinya bahwa keunggah harian dia ini lebih mementingkan hidup sederhana, disiplin, dan ketika dia memiliki sesuatu, dia harus mempertimbangkan apa yang dia miliki. Dia harus mempertimbangkan apakah itu bermanfaat atau tidak. Dia lebih mengutamakan moral hidup dalam dirinya. Dia tidak sampai keunggah hari hedonisme yang hanya menikmati kehidupan dunia, tapi keunggah hari ini dia lebih memilih hidup sederhana. Berikut contoh hidup keunggah hari. Yang pertama itu belanja hanya untuk keperluan, untuk benar-benar dibutuhkan sesuai kemampuan. Artinya bahwa hari ini dia hanya ketika dia mendapatkan uang, dia lebih membeli sesuatu hal yang bermanfaat, yang dibutuhkan, bukan sesuatu hal yang dia konsumsi tadi yang saya jelaskan. Dia lebih ke sesuai kemampuannya dia yang dia miliki. Yang kedua itu menghargai serta bersyukur atas apa ya. Artinya bahwa dia lebih menghargai apa yang dia miliki. Dia bersyukur apa yang dia dapatkan dari ini. Yang berikutnya membiasakan diri menabung sebagai persiapan. Nah, dia ini biasakan diri untuk menabung. Itu artinya ketika dia mendapatkan sedikit upah, dia akan tabung sedikit demi sedikit. Ketika depannya nanti ketika dia memerlukan, dia akan ambil dari tabungannya. Siapa di sini yang suka menabung? Pasti tidak ada pada uang dari orang tua. Ada seperti itu. Kalau sudah dapat, memang kalau kakak kadang sudah menabung, tapi tidak lama. Kalau sudah dia makan, dia kan tidak bisa bertahan. Jadi kan jadi kita mendapatkan yang lebih, ya kita coba menabung dengan keperluan kita. Kita mulai dari sekarang kita menabung. Nanti ada kesusahan dalam keuangan. Karena tidak mungkin suka bergoyang-goyang. Hidup sederhana, bersyukur apa yang dimiliki dan temukan hal-hal baik. Yang tanpa dapat keunggah harian itu mengamalkan uang. Artinya bahwa ketika kita mendapatkan uang, kita harus hemat. Kita beli yang menjadi keperluannya kita, jangan kita mendapati semuanya. Saya lihat orang lain dia beli belanja ini, kita tidak mau seperti dia. Tidak boleh seperti itu. Apa yang menjadi kita beli? Jangan
berpoya-poya seperti hedonisme. Yang kedua itu kesehatan mental yang coba Tuhan membantu orang merasa tenang, tidak tertekan oleh tuntutan gaya hidup yang lebih dan lebih puas dengan apa yang artinya dia akan merasa senang ketika ia membantu seseorang, dan puas akan diri. Dia akan merasa ada tekanan hidup. Yang ketiga itu hubungan sosial yang harmonis dan selalu bersyukur. Artinya bahwa karena tidak berfokus pada penampilan atau kesenangan semata, seseorang lebih menghargai orang lain dan mampu menjaga relasi dengan sesama. Hidup sederhana membuat orang itu selalu bersyukur, mudah melihat hal-hal baik dalam hidupnya dan lebih menghargai berkat maupun yang besar maupun yang kecil. Dia akan menghargai ketika dia hidup selalu bersyukur. Ugahari dalam doa Bapa Kami. Ajaran Yesus tentang doa yang terdapat dalam Matius 6 ayat 11. Di situ ada yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ini menunjukkan bahwa kepentingan hidup sederhana, pentingnya hidup sederhana. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah pola hidup yang membebaskan manusia dari sifat-sifat yakni sikap berhala, tamak, dan keinginan untuk selalu mendapatkan lebih. Yesus, kita tahu bersama ya, Yesus lahir dari kandang domba, dia dilapis dengan kain lampi. Dengan Yesus dia hidup sederhana sejak dari kecil. Dan ketika dia bergaul, dia tidak bergaul dengan siapa. Tapi bagaimana Yesus itu bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hanya yang penyakitan. Yesus bergaul, dia tidak memilih siapa yang lalu Yesus bergaul dengan siapa saja, seperti kita sekarang. Memilih hidup sederhana seperti Yesus, kita mengikuti teladan Yesus. Bagaimana dia sudah mengajarkan kita untuk bergaul dengan siapa saja, tanpa kita melihat dia lebih, ketika kita melihat dia lebih kaya dan kita mau bergaul dengan dia. Kita melihat yang satu dia lebih sederhana, kita tidak mau. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bergaul dengan siapa saja seperti Yesus. Bergaul dengan siapa saja, menghargai dengan siapa saja. Dalam hidup yang sederhana itu, Yesus ingin agar umat yang dikasihinya mampu mengandalkan diri, menjalani hidup dengan tertib dan tetap setia memuliakan Allah. Hidup sederhana tidak membuat seseorang kehilangan makna hidup, sebab Allah tidak meminta kita untuk hidup berlebihan atau melakukan diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Nah, hidup sederhana itu tidak membuat kita kehilangan makna hidup kita. Tetapi hidup sederhana itu adalah anugerah dari Tuhan. Hidup sederhana itu kita
3. Tuhan mau kita itu hidup dalam kesederhanaan. Karena ketika kita hidup dalam kesederhanaan, kita lebih mengenal Tuhan di situ. Ketika kita berada dalam keadaan sulit, kita minta pertolongan Tuhan daripada kita harus menjadi hedonisme, hanya mementingkan duniawi. Dia akan lupa akan Tuhan ketika dia memiliki semuanya, dia akan lupa siapa yang memberikan itu dalam hidup. Dan kalau kita hidup dalam kesederhanaan, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita berada dalam suatu titik terendah, kita minta pertolongan Tuhan. Jadi gaya hidup Ugahari benar-benar menunjukkan cara hidup yang sederhana, namun kita memancarkan spiritualitas yang mendalam. Kesederhanaan itu tidak membuat seseorang kehilangan kualitas hidupnya. Bahkan orang yang memiliki kekayaan berlimpah pun dapat memilih hidup secara Ugahari yang penuh dengan kesederhanaan. Orang yang kaya pun dia akan menunjukkan hidup yang sederhana. Karena kenapa? Orang yang kaya itu juga mereka bukan berarti mereka itu happy, tapi begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Sama juga hidup sederhana ya, kita juga bergumul tentang bagaimana kita akan kaya. Tugas diskusi. Kita bagi dalam dua kelompok saja ya. Dua kelompok saja. Ada 3 soal. Nanti kakak baca saja ya. Buat dalam 2 kelompok saja. Tugas diskusi tidak terlalu sulit. Bah, Tidak apa-apa. Supaya ada teman, karena ini kan Ugahari dalam Bukan, ayo. bukan pintar. bagaimana kita hidup dalam Ugahari dan Kan bagi satu laki-laki, satu perempuan. Adi di kelompok sini. Jadi soalnya umum saja. Kalian kerjakan soalnya umum saja. Bisa lihat kan? Bisa. Atau biasa perilaku nyata sehari-hari yang menjadikan sikap diri dan kebijakan. Berikan contoh perilaku nyata. Yang mencerminkan nyata sehari-hari yang mencerminkan sikap hedonisme dan keinginan. Diskusikan dampak. Yang kedua, diskusikan dampak positif dari hidup sehari-hari dan dampak negatif dari gaya hidup hedonisme. Pas 2 soal saja. Tiga. Hidupnya kalian dan hari itu bagaimana hidup Ugahari atau hedonisme.
Ya. Kelompok mana? Nomor satu yang mana? Sinus. Satu. Dia tanya. Oh, Muri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok satu. Sebelum kami presentasikan, kami akan perkenalkan nama saya Dwi Rumana. Sintiana Talaku. Atri Dehemburu. Parensiara Mumali. Dan saya Kalgaru. Untuk itu saya persilakan saudara Sepi untuk membacakan jawaban. Soal berikan contoh perilaku nyata sehari-hari yang mencerminkan sikap hedonisme dan keunggulan. Jawab, berikut beberapa contoh perilaku nyata sehari-hari yang mencerminkan sikap hedonisme dan keunggulan. Pertama, hedonisme. 1. Menghabiskan uang untuk membeli barang. 2. Makan bermewah setiap hari. 3. Menghabiskan waktu untuk bermain games atau menonton film sepanjang hari. 4. Menggunakan narkoba atau lakukan untuk menghilangkan stres. Untuk bahagia, 1. Menghabiskan waktu untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. 2. Membaca buku dan belajar hal baru. 3. Menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman. 4. Mengatur keuangan dengan bijak. Soal kedua, diskusikan dampak positif dari hidup keseharian, dampak negatif dari gaya hidup hedonistik. Jawab, dampak positif dari hidup keseharian. Pertama, kebahagiaan yang lebih besar. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. 3. Hubungan yang lebih baik. 4. Kesehatan mental yang lebih baik. 5. Produktivitas yang lebih tinggi. Dampak negatif dari gaya hidup hedonistik. 1. Kekecewaan dan ketidakpuasan. 2. Ketergantungan pada kesenangan. 3. Berusaha hubungan. 4. Masalah keuangan. 5. Kerusakan kesehatan. Terima kasih kelompok satu. Berikan aplaus untuk kelompok satu. Sekarang tanggapan dari kelompok dua. Silakan kelompok dua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya mengucapkan saudara Andini saya menjawabkan jawabannya. Berikanlah contoh perilaku nyata sehari-hari yang memperlihatkan mencerminkan sifat hedonisme dan keunggulan. Dan nomor 2, diskusikan dampak karakteristik dan positif dari hidup keunggulan dan dampak positif dari hidup hedonisme. Jawaban, berikut beberapa contoh perilaku nyata sehari-hari yang mencerminkan
dan dikasih hak hedonisme dan keunggah harian. Hedonisme, 1. Membeli barang-barang mewah tanpa perlu. 2. Menghabiskan uang untuk hiburan semata. 3. Mencari kesenangan sesaat. 4. Mengutamakan kenikmatan hidup. Kedua, keunggah harian. 1. Menikmati kesederhanaan. 2. Menghargai persahabatan. 3. Mencari kebijaksanaan. 4. Menikmati kesenangan alam. 2. Dampak positif dari hidup keunggah harian. 1. Kebahagiaan yang lebih mendalam. 2. Pertemanan yang lebih bermakna. 3. Kebijaksanaan dan pengetahuan. 4. Keseimbangan hidup. 5. Kesehatan mental dan fisik. Kedua, dampak positif dari hedonisme. 1. Kesenangan dan kegembiraan. 2. Pengalaman hidup yang beragam. 3. Kreativitas dan inovasi. 4. Penghargaan terhadap kesenangan. Namun, perlu diingat bahwa hedonisme yang tidak dikendali dapat menyebabkan dampak negatif seperti kecanduan, kerusakan hubungan sosial, masalah kesehatan, keuangan, dan tidak stabil. Mungkin hanya itu aja dari saya. Ya, tangkap pada kelompok 1. Terima kasih kelompok 2. Silakan. Mengenai hedonisme dan teori hedonisme pola hidup yang sangat apalagi dan tidak sesuai dengan akal. Hedonisme menunjukkan sifat sombong dan angkuh. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi dan tidak memilih pola hidup yang seperti hedonistik dan di kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan teori adalah pola hidup yang pola hidup yang mampu selalu mengasihi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus memilih pola hidup yang keunggah harian di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita hidup sebagai seperti keunggah harian. Kita memilih hidup sederhana tanpa kita memikirkan hal-hal yang bertinggi dari kita. Mari kita mengikuti teladan Yesus yang hidup dalam kesederhanaan. Kita juga sekarang tidak mungkin demikian materi kita hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Amin. Oke, menutupi semua rangkaian pelajaran mengajar kita hari ini, kita menyanyi satu lagu. Yang bergerak sini. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Ada buat yang kuat. Tahu? Baru dengar, anak sekolah itu sudah menguasai ini. Anak SD sudah. Ayo cari lagu lain. Ada kan yang akhirnya
kita dan terima kasih bersama kita hadiri terus belajar terus semangat dalam belajar dan kehidupan semangat dan jangan lupa ada kesempatan. Amin.